Halo, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini, Senin tanggal 20 April, kita akan melanjutkan materi mengenai statistika inferensia. Kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita masih membahas mengenai statistika deskriptif, sampai terakhir kemarin, selang kepercayaan. Nah, mulai hari ini, kita akan berkutat mengenai statistik inferensia. Masih ingat apa itu statistik inferensia? Statistik inferensia merupakan statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis, yaitu apa? Menarik kesimpulan suatu populasi, tetapi yang kita kerjakan, yang kita olah, yang kita otak-atik hanyalah data dari sampel saja. Nah, untuk itu, ketika kita akan mengambil kesimpulan populasi, padahal yang kita lakukan perhitungan hanyalah data sampel, maka harus ada syarat-syarat tertentu yang dapat dipenuhi begitu. Nah, langkah-langkahnya apa? Kalau kemarin pada statistika deskriptif itu kita tidak mengenal populasi dan tidak mengenal sampel. Kalau kita mencari rata-rata, ya rata-rata itu untuk data sebenarnya. Tetapi kalau untuk statistika inferensia, yang kita gunakan hanya data sampel, kita gunakan untuk data populasi. Gitu. Nah, oleh karena itu, kita akan melakukan pengujian hipotesis. Karena yang kita kerjakan hanya sebatas data sampel, sehingga kita hanya bisa melakukan pendugaan saja terhadap populasi. Begitu. Nah, di sini pertama kita akan membahas hipotesis. Apa itu hipotesis? Sudah kita singgung sebelumnya bahwa hipotesis itu merupakan pernyataan tentang besarnya nilai parameter populasi yang akan diuji. Jadi, hipotesis itu merupakan dugaan. Dugaan apa terhadap parameter? Parameter itu apa? Nilai dari populasi. Jadi, kalau rata-rata, yang kita duga nanti rata-rata apa? Populasinya. Gitu. Sedangkan hipotesis testing atau uji hipotesis itu merupakan prosedur pengujian hipotesis tentang parameter. Parameter berarti kita berbicara ke ukuran populasi, menggunakan inferensia atau perhitungan dari sampel untuk menentukan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Jadi kita berkutat pada hipotesis, asumsi, atau dugaan terhadap populasi, parameter populasi. Kemudian asumsi itu nantinya akan kita terima atau kita tolak begitu. Nah, sebelum kalian melihat video ini, Ibu harapkan kalian terlebih dahulu membaca materi pengujian hipotesis yang sudah Ibu kirimkan dalam belajar, yaitu file Microsoft Word. Dan yang akan kita bahas hari ini, khusus mengenai pengujian hipotesis satu populasi. Oke, bisa kita mulai. Pengujian hipotesis satu populasi itu pada dasarnya merupakan proses generalisasi atau penarikan kesimpulan yang didasarkan pada satu sampel. Jadi hanya satu kelompok tertentu. Berarti sekarang satu kelompok, mesti akan ada dua kelompok atau lebih dari dua kelompok. Tetapi yang akan kita bahas cukup yang satu sampel saja. Nah, dari hipotesis itu, kesimpulan yang dihasilkan nanti adalah apakah hipotesis yang diuji dapat disimpulkan secara umum atau tidak. Itu yang akan kita uji. Ada sedikit catatan. Statistik parametris yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis satu populasi bila datanya interval atau rasio. Jadi yang akan kita gunakan statistika parametris. Sehingga datanya harus dipastikan dia skalanya interval atau rasio. Kemudian terdapat dua rumus untuk menghitung yang dapat digunakan, yaitu rumus T dan Z. Tetapi untuk hari ini, yang akan kita bahas adalah rumus Z dulu. Di mana materi sebelumnya, itu kita masih berkutat pada selang kepercayaan, masih menggunakan tabel
Z dan T. Nah, hari ini kita akan melanjutkan menggunakan tabel Z, membaca tabel Z, tetapi untuk menguji hipotesis. Nah, harus diingat bahwa rumus Z itu digunakan jika simpangan baku populasi. Apa simbolnya? Sigma itu diketahui, dan rumus T itu digunakan jika simpangan baku populasi tidak diketahui. Langkah-langkah pengujian hipotesis secara umum, jadi dari pertemuan sekarang sampai pertemuan terakhir, nah kita akan melakukan pengujian hipotesis dengan 6 langkah ini. Yang pertama, harus dinyatakan dulu hipotesis nolnya, kemudian hipotesis alternatifnya, di mana hipotesis alternatif ini intinya lawan dari hipotesis nol. Kemudian tentukan taraf nyata atau alfa. Yang keempat, menentukan wilayah kritis dan memilih statistik uji. Yang kelima, menghitung nilai statistik uji. Dan yang terakhir, mengambil keputusan, di mana H0 akan ditolak jika nilai statistik uji berada dalam wilayah kritis. Ingat, H0 akan ditolak, selalu ya, H0 ditolak jika sesuai dengan wilayah kritis. Kenapa harus 6 langkah? Karena untuk dapat menyimpulkan, maka langkah-langkah ini saling berhubungan dan berurutan. Jadi harus ditentukan H0-nya apa, setelah itu H1-nya apa, kemudian taraf nyatanya yang diketahui dari soal itu apa, kemudian menentukan wilayah kritisnya, dan statistik uji yang digunakan, setelah itu baru menghitung. Setelah itu mengambil kesimpulan. Nah, masing-masing komponen ini akan dijelaskan kemudian atau sudah berapa dijelaskan dalam file Word gitu ya. Nah, yang pertama mengenai hipotesis. Hipotesis 0. Hipotesis 0, kenapa dituliskan 0? Karena 0 itu merupakan hipotesis yang dirumuskan dengan harapan akan ditolak. H0 berarti akan kosong. H0, kosong gitu kan. 0 itu kan kosong. Jadi harapannya sesuatu yang sama, itu nanti tidak ada perbedaan, kemudian tidak ada pengaruh, itu nanti menjadi H0. Kemudian H0 mengenai suatu parameter. Ingat, H0 ini dituliskan dalam parameter, bukan sampel. Diucapkan sedemikian rupa, sehingga menyatakan dengan pasti sebuah nilai bagi parameter. Lawan dari hipotesis 0 adalah hipotesis alternatif, di mana H1 atau hipotesis alternatif itu hipotesis yang dirumuskan dengan harapan akan diterima. Apa harapannya? Biasanya ada perbedaan rata-rata, kemudian intinya tidak sama dengan sesuatu, itu menjadi hipotesis alternatif. Biasanya ada pengaruh dan sebagainya, gitu. Kemudian ada wilayah kritis. Wilayah kritis itu merupakan wilayah atau daerah di mana H0 akan ditolak. Kan harapannya kita menolak H0. Dan yang diuji itu H0. Jadi kan pengujian hipotesis ini intinya kita akan melakukan pengujian terhadap H0 dengan harapan H0 akan ditolak, begitu. Kemudian komponen selanjutnya ada taraf signifikansi. Pada file Word sudah dijelaskan dengan lebih rinci. Taraf signifikansi sama halnya pada selang kepercayaan, di mana taraf signifikansi itu merupakan apa? Kesalahan atau peluang kesalahan yang bisa ditoleransi. Lawannya apa? 1 min alfa gitu ya. Di mana 1 min alfa dulu merupakan apa? Taraf kepercayaan. Maka alfa itu merupakan apa? Besarnya kesalahan yang dapat ditoleransi gitu. Itu penjelasannya. Sekarang kita masuk khusus mengenai pengujian hipotesis rata-rata populasi. Jadi, nanti hipotesisnya hanya berkutat seputar
rata-rata. Jadi parameternya simbol rata-rata populasi apa? Mu. Jadi nanti penulisan hipotesis baik itu H0 maupun H1 menggunakan simbol mu gitu ya. Oke. Kita akan menggunakan rumus atau statistik uji Z. Dan untuk menggunakan ini, kalian harus mengingat kembali mengenai bagaimana cara membaca tabel Z. Nah, kalau dalam hal ini yang kita tahu alfa. Alfa itu apa? Alfa kemarin apa? Alfa itu merupakan luas daerah di sebelah kanan. Jadi untuk membaca tabel kita harus mencari satu min alfa kalau itu 1 ekor atau 1 min alfa per 2 kalau yang diminta adalah tutel atau 2 ekor. Setelah itu dari 1 min alfa per 2 atau 1 min alfa itu merupakan luas daerah. Dari luas daerah kita akan menentukan Z-nya menggunakan tabel Z seperti yang sudah kita lakukan minggu lalu. Oke, lanjut ya. Nah, kegunaan uji Z itu membandingkan hasil penelitian dengan nilai standar yang ada pada populasi. Khusus untuk hari ini, kita akan menentukan apakah nilai rata-rata yang diperoleh dari suatu percobaan, yaitu dalam hal ini rata-rata sampel, itu berbeda ataukah sama dengan rata-rata populasi. Kita bisa menggunakan uji Z jika di dalam soal, rata-rata dan standar deviasi populasi sudah tahu. Jadi mu dan sigmanya sudah diketahui. Ini rumusnya atau statistik uji yang digunakan nanti, Z-nya, sama dengan X bar, yaitu rata-rata sampel bisa kita hitung kalau ada datanya. Kemudian dikurangi mu. Mu itu rata-rata populasi, sudah diketahui. Dibagi sigma X bar. Nah, sigma X bar itu harus kita cari dulu. Dengan cara membagi standar deviasi populasi dengan N, akar N, yaitu akar dari banyak sampel. Nanti ini kalau sudah tahu hasilnya, tinggal kita masukkan di sini. Kemudian nanti tahu nilai Z-nya berapa. Itu perhitungan Z. Gitu ya. Nah, tadi Z itu digunakan untuk menentukan statistika uji atau rumus perhitungannya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah pengujian hipotesis untuk rata-rata populasi Langkah-langkah umum pengujian hipotesis rata-rata satu populasi. Langkah pertama itu menentukan H0. Karena sudah ditentukan kita hanya melakukan pengujian hipotesis rata-rata satu populasi, berarti mu itu apa? Rata-rata populasinya itu nanti kita bandingkan dengan mu0. Mu0 di sini kalian tidak perlu bingung ya. Ini hanya simbol. Mu0 ini sudah diketahui dari soal. Jadi mu0 itu bisa kalian ganti dari soal yang sudah diketahui berapakah rata-rata populasinya. Jadi H0 sama dengan mu sama dengan, ataukah lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan, tergantung soalnya. Misalnya, di soal kita diminta untuk menentukan apakah rata-rata populasinya sama dengan 10. Gitu. Berarti kalau seperti itu, H0-nya pilih yang pertama. Atau, ujilah apakah rata-rata populasinya itu tidak melebihi 60. Tidak melebihi, berarti apa? Kurang dari sama dengan 60. Berarti H0-nya mu kurang dari sama dengan 60. Berarti yang C ya. Jadi kalian harus cermat untuk menentukan H0. Pemilih salah satu dari ketiga bentuk ini dengan cara mengubah bahasa soal menjadi bahasa matematika. Oke, itu untuk menentukan H0. Selanjutnya H1 itu lawan dari H0. Kalau sudah diketahui H0-nya A, bentuk yang A, berarti nanti H1-nya lawannya, berarti yang A juga. Jadi ini saling berpasangan. Itu ya. Oke, sudah jelas. Ibu harapkan kalian paham.
Kemudian langkah selanjutnya, menuliskan, ini bukan menentukan, tinggal menuliskan taraf signifikansi atau alfa. Di sini ada alfa. Ini diketahui dari soal. Yaitu apa? Besar kita bisa mentolerir kesalahan. Kemudian menentukan statistik uji atau rumus umum yang digunakan, yang dalam hal ini adalah Z tadi, yang sudah kita tunjukkan rumusnya. Dan juga wilayah kritis. Apa wilayah kritis? Daerah kapan kita bisa menolak H0. Nah, wilayah kritis itu ada 3 alternatif. Nah, untuk menentukan ini, memilih salah satu dari 3 ini, kalian hanya memperhatikan tanda pada H1. Kalau yang tidak sama dengan 0, itu kan berarti artinya apa ya? Kalau yang A tadi, H1-nya mu tidak sama dengan 0, slide sebelumnya. Kalau yang A tidak sama dengan 0, berarti bisa ada 2 kemungkinan kan? Kurang dari atau lebih dari. Maka kalau dalam kalimat matematis itu dituliskan seperti ini. Z-nya kurang dari atau lebih dari alfa per 2, karena ada 2 kemungkinan, bisa lebih dari atau kurang dari. Dengan kata lain, bisa dituliskan mutlaknya, jadi kalau Z-nya dipositifkan, itu harus lebih dari Z alfa per 2. Z alfa per 2 ini dari tabel, dengan cara melihat tabel. Kemudian, kalau H1-nya itu ternyata yang bentuk kedua, maka wilayah kritisnya yang kedua juga. Ditolak jika Z hitung, ini tadi Z hitung, kurang dari negatif Z alfa. Kalau ini hanya alfa atau satu pihak. Karena apa? Kalau yang tadi itu kan tidak sama dengan, berarti bisa kurang dari atau lebih dari. Tapi kalau yang B dan C, B itu kan yang kurang dari, berarti hanya salah satu. Maka ini alfa. Demikian juga yang C. C itu kan kemungkinannya lebih dari, berarti Z-nya, Z itu lebih dari, Z hitung lebih dari Z alfa, Z tabel alfa. Jadi alfa tidak perlu dibagi 2. Sehingga nanti kalau memenuhi salah satu dari ketiga ini, maka H0 ditolak. Kemudian bagian A itu dikenal sebagai tutil, karena H0, karena apa? Nilai rata-ratanya tidak sama dengan 0, itu kan ada 2 kemungkinan, kurang dari atau lebih dari. Maka di sini tutil. Sedangkan B dan C itu wantil. Alfanya tidak dibagi 2. Karena yang B itu kurang dari saja, yang C itu yang lebih dari saja. Gitu ya. Setelah itu dihitung Z-nya tadi, kemudian dicari Z tabelnya, setelah itu dibandingkan. Apakah nilai Z tabel dan Z hitung memenuhi wilayah kritis tidak? Setelah itu membuat kesimpulan. Secara garis besarnya ada 6. Ibu yakin ini merupakan hal yang baru bagi kalian. Tetapi jika ada kebingungan, Ibu harapkan kalian mau memutar slide ini berulang-ulang ya, video ini berulang-ulang. Karena memang bagi semua saja yang mungkin baru belajar untuk pertama kalinya mengenai statistika inferensia, ini hal baru. Jadi kalau hanya sekali, mungkin akan kesulitan. Ibu juga seperti itu, juga harus mengulang berkali-kali ketika mempelajari mengenai statistika inferensia untuk pertama kali. Oke, sekarang kita ke contohnya. Misal diketahui nilai rata-rata matematika SMA, populasi, ini populasi ya. Yang dalam hal ini populasi itu rata-ratanya 6,35. Dengan standar deviasi 2,5. Dari sini berarti yang diketahui apa? Mu 6,35, sigma 2,5. Kemudian seorang guru SMA membuat percobaan pengajaran dengan simulasi komputer untuk menaikkan rata-rata ujian matematika. Oleh karena itu dipilih sampel acak. N-nya 200 dan diperoleh hasil rata-rata untuk sampel tadi 6,65. Kita akan menguji apakah rata-rata percobaan dari sampel itu berbeda dengan rata-rata populasi 6,35.
gunakan tes tutel dengan level signifikansi alfa sama dengan 0,05. Nah, dari soal ini pertama-tama coba kita akan menerjemahkan soal ini ke dalam bahasa matematika. Yang diketahui apa? Mu 6,35, sigma 2,5, n 200. Kemudian X barnya 6,65. Kemudian ada kata-kata, apakah rata-rata percobaan berbeda dengan nilai rata-rata populasi 6,35? Kalau berbeda berarti apa artinya di sini? Mu tidak sama dengan 6,35. Berarti dari kata-kata dari kalimat ini kita dapatkan mu tidak sama dengan 6,35. Coba kalian lihat lagi. Mu tidak sama dengan 6,35. Itu merupakan apa? Ternyata merupakan hipotesis alternatif bentuk pertama. Dari kalimat ini ternyata yang bisa kita tentukan H1 dulu. Setelah itu H0-nya apa berarti? H0 berarti mu sama dengan 0, mu sama dengan 6,35. Karena yang kita tahu berbeda, diketahui berbeda berarti H1-nya tadi tidak sama dengan 6,35. Setelah itu kita akan menggunakan tutel, berarti benar ya 2 ekor, berarti yang jenis yang A, alfanya 0,05. Coba kita cek. Nah, ternyata dari kalimat tadi kita sudah tahu bentuk ini dulu, sehingga H0-nya mu sama dengan 6,35, H1-nya mu tidak sama dengan 6,35. Dari soal juga diketahui alfa sama dengan 0,05. Tutel. Tadi ada kata tutel, dicek ya, ternyata ini benar. Hipotesis jenis ini tutel. Karena tidak sama dengan itu bisa kurang dari atau lebih dari. Jadi ada 2 kemungkinan, maka ini tutel. Berarti nanti alfanya dibagi 2. Setelah itu tuliskan statistik uji, yaitu uji Z. Tinggal tuliskan saja rumusnya. Setelah itu, karena ini jenis yang pertama, tadi hipotesisnya, maka wilayah kritisnya pun mengikuti. H0 ditolak jika mutlaknya lebih dari Z alfa per 2. Karena H1-nya ini merupakan jenis yang pertama. Maka wilayah kritisnya pun merupakan jenis yang pertama. Gitu. Apakah ada pertanyaan? Selanjutnya, kita ke langkah perhitungan. Ini nilai Z-nya. Z ini bisa diketahui jika kita tahu sigma X-nya. Sigma X tadi apa? Simpangan baku populasi dibagi akar N. Tinggal kita masukkan. Kita hitung hasilnya 0,1767. Setelah itu baru kita masukkan ke rumus Z. Ini. Dan ternyata Z-nya 1,697. Tinggal kita masukkan rata-rata sampelnya tadi berapa? Rata-rata sampelnya 6,65 gitu ya. Mu-nya tadi 6,35. Ingat yang ini rata-rata sampel, yang ini rata-rata populasi. Dibagi sigma X yang sudah kita cari tadi. Hasil Z-nya 1,697. Langkah berikutnya, ini merupakan Z hitung, sudah kita temukan. Kemudian kita mencari Z tabelnya. Karena tutel, maka alfanya dibagi 2. Berarti 0,05 dibagi 2, 0,025. Ini merupakan luas daerah di sebelah kanan. Berarti yang ada di tabel itu kan luas daerah di sebelah kiri. Jadi harus mencari 1 min 0,025 berapa? 0,975 kita cari Z-nya sehingga ketemu Z-nya 1,96. Setelah itu kita bandingkan. Tadi kan di wilayah kritis, H0 akan ditolak jika Z hitungnya lebih besar dari Z tabel, Z alfa per 2. Tapi dari hasil ternyata 1,697 apakah lebih besar dari 1,96? Ternyata tidak, sehingga H0 diterima. Berarti H0 tidak ditolak. Berarti apa? Dengan kata lain H0 diterima. Jadi rata-rata populasi tidak berbeda
atau sama dengan 6,35. Jadi jawabannya tadi, apakah sungguh berbeda dengan rata-rata populasi 6,35? Jawabannya adalah tidak, gitu ya. Oke, itu salah satu contohnya. Kalau kalian mengalami kebingungan, Ibu harapkan kalian memutar slide ini berkali-kali. Oke, selanjutnya ada 3 latihan. Kalian silahkan coba, kemudian kita kumpulkan minggu depan sebelum perkuliahan. Dan kita akan lanjutkan dengan uji yang lain, yaitu merupakan uji T. Sama prinsipnya, hanya yang berbeda adalah rumus yang digunakan. Kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusikan di grup. Sekian dan terima kasih.